petani Eropa melihat tulisan di dinding dengan krisis energi, kekurangan pangan adalah sebuah kepastian. Domino terbaru yang jatuh dalam tatanan ekonomi global saat ini adalah produksi pangan yang perlahan-lahan terhenti di Eropa karena krisis energi yang sedang berlangsung. Tidak lagi terjangkau atau bahkan tidak mungkin untuk menghasilkan pupuk yang dibutuhkan untuk menanam cukup makanan untuk tingkat populasi saat ini. Produsen buah dan sayuran di Eropa Utara dan Barat mengatakan mereka harus menutup rumah kaca mereka. Untuk saat ini, belum tentu terlihat di toko bahwa ada masalah yang sangat serius. Lagi pula, dunia masih memakan persediaan yang ada. Namun, itu akan segera berubah. Dalam beberapa minggu mendatang, saya akan merencanakan musim, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Keluh Benjamin Simonot de Vos, seorang petani dari Prancis yang menanam ketimun, tomat, dan stroberi di selatan Paris. Jika terus seperti ini, tidak ada gunanya memulai 1 tahun lagi. Itu tidak berkelanjutan. Terkait, rekan Kepala Pangan PBB David Beasley memperingatkan kembali pada tahun 2020 tentang kelaparan dengan proporsi alkitabiah di seluruh dunia. Rumah kaca kosong berarti perut kosong. Johannes Gross, seorang manajer penjualan di Koperasi Jerman Reichenau Jamsee, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters bahwa biaya produksi telah melonjak sekitar 30%, sehingga tidak mungkin bagi banyak petani untuk terus menanam makanan secara menguntungkan. Beberapa rekan berpikir untuk membiarkan rumah kaca mereka kosong, agar biayanya serendah mungkin, kata orang ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Bahkan di negara beriklim sedang yang bermandikan sinar matahari seperti Spanyol, biaya pupuk berdampak besar pada petani. Perlu diingat bahwa inflasi harga pupuk hanyalah salah satu komponen dari formula ekonomi dan rantai pasokan yang rumit yang membuat dunia terus berjalan. Biaya bahan bakar adalah hal lain karena dibutuhkan truk, kereta api, dan pesawat untuk memindahkan makanan dari pertanian ke pasar. Kekurangan, tentu saja, tidak bisa dihindari. Karena itu, banyak supermarket sudah beralih ke sumber makanan dari negara-negara di luar Uni Eropa, termasuk Maroko, Turki, Tunisia, dan Mesir. Eropa berada dalam tumpukan masalah, sebagian besar karena sanksi yang dijatuhkannya terhadap Rusia dan pasokan energinya yang sangat besar. Energi yang tidak cukup dimiliki Eropa untuk menjaga ekonomi kontinentalnya tetap berjalan. Menanam sayuran di rumah kaca yang dipanaskan dengan gas sangat tidak berkelanjutan, tulis seorang komentator untuk sebuah cerita tentang kehancuran Eropa yang dipaksakan sendiri. Apakah Anda memberitahu saya bahwa para intelektual berpikiran tinggi yang menjalankan WI ini benar-benar lupa bahwa mereka tidak dapat mempertahankan produksi pangan tanpa gas alam yang digunakan untuk membuat pupuk? Canda yang lain. Jerman mulai menarik nitrogen dari udara pada awal 1900-an karena mereka mengirim fosfat dari Chili dan tahu itu tidak berkelanjutan. Tambah yang lain. Dunia mengetahui hal ini di akhir tahun 1800-an. Ini tidak bisa menjadi ketidakmampuan kotor.
Saya bukan siapa-siapa dan saya tahu fakta ini. Ini pasti sesuatu yang diatur oleh para penghasut dan pengkhianat yang mengobarkan kelaparan dan keinginan terhadap rakyat mereka sendiri dalam upaya untuk menghancurkan identitas nasional dan budaya mereka. Yang lain mencatat bahwa situasinya sebenarnya diatur dengan sengaja untuk pembunuhan massal dan depopulasi global saat kita mendekati titik transisi ke zaman baru. Peristiwa ini dipercepat dengan penghancuran secara terkendali tatanan dunia yang ada, agar dapat digantikan dengan tatanan dunia baru. Ketika orang Eropa kedinginan dan kelaparan di musim dingin ini, sangat sedikit dari mereka yang akan peduli dengan apa yang terjadi pada Ukraina. Tulis orang lain tentang bagaimana suasana perang di Ukraina pasti akan berubah begitu masa kehabisan makanan.